Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat dimanapun kita berada. Kami menyapa dengan penuh kasih yang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami menyapa yang sedang beraktivitas apapun yang kita lakukan saat ini. Tuhan menyayangi dan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara. Lebih kepada umat Tuhan yang selalu merindukan kehadiran Tuhan, firman Tuhan dalam hidupnya. Kita bertemu lagi dengan sukacita dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih edisi Sabtu 16 Mei 2020. Kita rindu bersama untuk disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya. Oleh karena itu mari kita persiapkan segalanya, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang Rahmani dan Allah yang Rahimi, terpujilah Engkau atas segala kuasa dan kasih pemeliharaan Tuhan yang Tuhan tetap menyatakan bagi kami sekalian. Tuhan tetap mengizinkan kami untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Apapun dan bagaimanapun kehidupan kami, Tuhan menguatkan iman percaya kami untuk tetap mengandalkan Kau. Kami haus akan firman-Mu. Malam hari ini sapa kami dengan firman kebenaran Tuhan yang menguatkan dan yang menghidupkan itu. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan, merenungkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita dan menguatkan kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya meminjam bahasa sebelah. Don't be afraid. Janganlah takut. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, fakta yang terjadi dengan pandemi COVID-19 tak dapat dipungkiri bahwa fakta ini, wabah ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi banyak orang saat ini. Sampai-sampai ada kelakar yang diucapkan boleh mati dan kita pasti mati, tetapi kalau boleh Tuhan jangan mati selama wabah pandemik COVID-19. Jangan dulu sakit dan jangan masuk rumah sakit selama wabah ini belum hilang. Ada ketakutan bahwa kalau mati tidak ada orang yang melayat, tidak ada keluarga dan lain sebagainya. Membayangkan bagaimana dari dampak yang bisa muncul akibat wabah ini. Kalau kita terpapar, kita malu dan takut terhadap stigma negatif banyak orang bahwa bagaimana pemikiran dan penilaian orang terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19. Kita begitu sangat takut karena stigma itu. Seolah-olah COVID-19 itu lebih parah daripada penyakit-penyakit yang lainnya.
Takut karena wabah ini bisa berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan ekonomi. Psikis dan mental kita bisa terganggu. Kita bisa mengalami stres. Dan tak dapat disangkal, dalam stres tingkat tinggi karena wabah ini, kita bisa berubah menjadi orang yang pemarah. Kita bisa mengalami depresi dan hal-hal yang lain. Belum lagi kekhawatiran kalau wabah ini begitu sangat lama. Kekhawatiran bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Bapak Ibu, bagaimanapun kekhawatiran dan ketakutan kita tentang itu dan apapun yang bisa membuat kita khawatir dan takut, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengaruniakan roh. Tuhan tidak mengaruniakan roh ketakutan. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Sebuah penguatan motivasi bagi seorang Timotius. Paulus tidak mau melihat Timotius mundur karena berbagai macam kendala dalam tugas pelayanannya. Paulus tidak mau melihat seorang Timotius mengalami ketakutan dan itu membuat tugas pelayanannya terganggu, membuat pemberitaan karya penyelamatan Allah itu menjadi terhambat. Ini penguatan yang luar biasa sebagai firman Tuhan kepada seorang Timotius. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Ternyata Allah membekali kita dan mempersenjatai kita menghadapi berbagai hal yang bisa membuat kita lemah, yang bisa membuat kita ketakutan, yang bisa membuat kita putus asa, mundur dalam perjuangan iman kita. Allah mempersenjatai kita dengan keberanian seperti itu. Ada anugerah kekuatan untuk menghadapi masalah, bukan mundur dari masalah. Saya ingat renungan firman Tuhan Selasa malam yang lalu. Nikmati masalah itu, nikmati masalah itu, kunyah masalah itu, sampai masalah itu menjadi coklat rasa Silver Queen. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita yakin Tuhan ada dan tetap bersama dengan kita, akan terus ada bersama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Lalu untuk apa lagi kita takut Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, kalau Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian, berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Gak ada lagi alasan ketakutan. Gak perlu lagi takut. Don't be afraid because our God always along with us. Janganlah takut sebab Allah selalu bersama dengan kita. Masalah boleh terjadi. Pergumulan terjadi. Tapi itu gak bisa membuat kita takut. Apalagi mundur dalam iman kita. Kerjakan keselamatan kita. Don't be afraid because our God always along with us. Janganlah takut sebab Allah selalu bersama dengan kita. Immanuel. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri.
dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdoa. Benar, kami tak dapat jalan sendiri. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kaki kami tak bergerak. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami tak dapat berjalan. Persoalan-persoalan dan pergumulan hidup membuat kami ketakutan, kehilangan harapan, dan bisa saja membuat hidup kami berhenti, perjuangan kami terhenti. Bahkan juga kami mengalami kegagalan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami butuh Engkau, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya dengan bersama Tuhan kami aman, tenang, dan tidak takut menghadapi segala kemungkinan. Dan bersama dengan Tuhan kami mampu menjalani hidup ini, menjadikan hidup kami sebagai hidup yang berkenan, menjadikan hidup kami sebagai batu hidup yang mensukacitakan, memberitakan keteladanan Kristus, karya keselamatan bagi banyak orang, bagi dunia ini. Tuhan, tolong kami. Berkati yang sudah Tuhan pakai sebagai berkat malam hari ini. Segenap tim yang sudah mengambil bahagian, majelis gereja dan semuanya tanpa terkecuali. Tuhan memberkati. Jemaatmu pun demikian, dalam berbagai macam keadaan mereka. Kami takkan takut dan bimbang lagi, karena Tuhan ada. Keluarga kami dimanapun Tuhan melindungi, tetangga-tetangga kami, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kami, agar kami semakin berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, tak takut gentar sedikit pun. Dipuji dimuliakan namamu dalam hidup kami. Sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, firman-Nya sudah boleh kita dengarkan bersama, kita renungkan, dan kita yakin percaya kita dimampukan untuk menyatakan dalam hidup kita. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menikmati firman Tuhan malam hari ini, untuk terus dipakai oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan, juga bisa dengan cara meneruskan firman Tuhan ini, men-share ke grup-grup dan medsos. Kami berharap juga Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mensubscribe renungan malam hari ini untuk menjadi bagian dari pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kami percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam dan sampai jumpa. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku.
jalan sendiri.